dan persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Sehingga kau bukan hanya tahu Yesus di pikiran saja, tapi dengan segenap hati dan seluruh keberadaan hidupmu, engkau mempersembahkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Shalom saudara sekalian, ada satu hal yang penting dalam hidup ini, yaitu kita tidak boleh hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Saya ini anak pendeta, dibesarkan di pastori gereja. Dari sejak kecil saya disuruh baca Alkitab. Kalau tidak baca Alkitab, dirotan saudara. Karena itulah saya mengenal banyak kisah-kisah Alkitab. Jadi kalau ada lomba cerdas tangkas, saya suka menang, dapat hadiah. Tetapi terus terang saya belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan karena saya belum lahir baru. Satu kali ketika liburan sekolah saya pergi ke Surabaya mengunjungi saudara sepupu saya untuk menghabiskan masa liburan di sana. Ternyata dia mengajak saya mengikuti retreat. Dia sudah daftar katanya. Saya semula tidak mau, tapi dia mendesak saya, katanya tempatnya bagus di pinggir danau. Akhirnya saya pergi juga ke retreat itu. Terus terang dari hari pertama, kedua, hari ketiga, saya bosan sekali. Rasanya tidak ngalami apa-apa. Tapi malam terakhir ketika pendeta sedang khotbah dan saya juga sebetulnya sedang ngantuk-ngantuk. Tiba-tiba ada orang kesurupan. Wah, dia teriak, ngamuk. Dan dia mau pukul itu hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan berkata, dalam nama Yesus setan keluar. Berkali-kali dia berkata begitu. Itu orang yang kesurupan terpelanting dan akhirnya setan keluar dari dia. Dan kemudian dia berkata, setan sudah keluar dari orang ini. Tapi kalau engkau tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, maka iblis juga bisa menguasai hidupmu. Siapa yang mau bertobat, menyerahkan diri. Nah pada waktu itulah saudara, saya baru melihat demonstrasi kuasa Allah yang sangat luar biasa. Dan saya merasa bahwa hidup saya adalah orang yang berdosa. Lalu ketika ada altar call, tantangan maju ke depan, saya maju. Dan tiba-tiba saya merasa hati saya begitu terharu. Saya menangis, saya mengakui dosa saya. Dan saya berkata, Tuhan, apakah engkau mau menerima saya untuk menjadi anak-Mu? Saudara sekalian, saat itulah saya dilawat oleh Tuhan. Saya tahu saya mengalami kelahiran baru. Pulang dari tempat itu saya membeli Alkitab baru, saya garis bawahi dengan semangat di dalam pembacaan setiap hari dengan garis hijau untuk janji Tuhan, merah untuk perintah Tuhan, dan orange untuk yang bukan janji atau perintah tetapi sesuatu yang berkenan atau baik menurut pandangan saya, saudara sekalian. Dan itu saya lakukan sehingga Alkitab saya menjadi Alkitab pelangi karena sering dibaca dan digaris bawahi. Saya kalau hari Minggu nggak ke gereja sekali, bisa 2-3 kali. Pada mungkin pujiannya sama, khotbahnya sama. Tetapi sukacita itu dialami. Itulah revival, kebangunan rohani yang saya alami. Karena dulu roh saya mati. Tetapi kemudian roh saya dihidupkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tepatlah apa yang Yesus pernah sampaikan dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Setelah menerima Yesus, saya mengalami damai sejahtera, sukacita. Saya rajin ke gereja, saya mau melayani Tuhan. Dan akhirnya kalau saya sekarang menjadi hamba Tuhan, karena Tuhan telah menyentuh hati saya. Saudara, jangan hanya tahu tentang Yesus dari kata orang, dari khotbah pendeta. Tapi biar engkau mengalami Kristus secara pribadi. Bagaimana caranya? Berdoalah kepada Tuhan. Berkatalah, Tuhan, aku orang berdosa. Aku mau bertobat, aku mau disucikan. Undanglah Yesus sebagai juru selamatmu yang mengampuni segala dosamu. Jadikan Yesus sebagai Raja, penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Dia menjadi Tuhan yang kita taati di dalam kehidupan. Dan persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Sehingga kau bukan hanya tahu Yesus
di pikiran saja, tapi dengan segenap hati dan seluruh keberadaan hidupmu, engkau mempersembahkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, alamilah Tuhan. Amin.